Ada sebagian masyarakat yang mengaitkan bercak putih pada kulit atau yang disebut dengan vitiligo dengan hal-hal mistis. Akibatnya, tidak sedikit penderita yang dijauhi, dikucilkan, bahkan menjadi bahan pembicaraan. Apa itu vitiligo? Vitiligo sendiri merupakan bercak putih akibat hilangnya pigmen melanin karena kerusakan atau berkurangnya jumlah sel penghasil pigmen yang disebut melanosit. Untuk penyebabnya sendiri, vitiligo dapat disebabkan oleh kondisi autoimun, genetik, serta paparan sinar UV. Selanjutnya, epidemiologi pada vitiligo sendiri secara global menyerang sekitar 0,36% hingga 0,40% populasi dunia dengan risiko yang sama rata antara pria dan wanita. Di Indonesia sendiri, angka kejadian vitiligo tercatat sebesar 0,7% hingga 5% dari seluruh kunjungan dermatologi venerologi dengan insidensi tertinggi didominasi secara signifikan oleh perempuan usia produktif, yaitu sekitar 15-30 tahun. Selanjutnya adalah faktor risiko vitiligo. Dimulai dari faktor genetik. Salah satu faktor risiko terpenting pada vitiligo adalah adanya riwayat keluarga. Berikutnya, pada faktor lingkungan, paparan bahan kimia seperti industri karet, plastik, cat atau perekat, penggunaan krim atau produk pencerah kulit, dan penggunaan cat rambut permanen secara berulang dapat menjadi faktor risiko vitiligo. Berikutnya ada jenis-jenis vitiligo. Yang pertama adalah vitiligo vokal, yaitu bercak putih yang terbatas pada satu atau beberapa area kecil dan belum mengikuti pola tertentu. Kedua adalah vitiligo segmental, yaitu lesi yang muncul pada satu segmen atau satu sisi tubuh sesuai distribusi saraf. Ketiga adalah vitiligo akrofasial, yaitu vitiligo yang mengenai pada bagian akral seperti jari tangan, jari kaki, serta area wajah terutama sekitar mulut dan mata. Keempat adalah vitiligo generalized atau vitiligo generalisata. Ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan. Lesi depigmentasi muncul secara luas dan biasanya simetris pada kedua sisi tubuh. Terakhir adalah vitiligo universal, yaitu bentuk vitiligo yang paling luas, di mana hampir seluruh permukaan kulit kehilangan pigmen atau warna kulit normal. Secara klinis, vitiligo ditandai dengan munculnya makula depigmentasi berbatas tegas, yaitu bercak putih yang tampak kontras dengan kulit normal di sekitarnya. Lesi dapat muncul pada berbagai bagian tubuh. Selain itu, dapat ditemukan confetti-like depigmentation, yaitu berupa bintik-bintik depigmentasi berukuran kecil yang tersebar menyerupai konfeti. Menariknya, lesi vitiligo tidak selalu muncul secara spontan. Pada beberapa kasus, bercak baru dapat timbul pada area yang sebelumnya mengalami trauma. Lalu, bagaimana pengobatan vitiligo? Pada keterlibatan kurang dari 10% luas permukaan tubuh, terapi dapat dimulai dengan kortikosteroid topikal, imunomodulator, maupun kalsipotriol. Bila respon belum optimal, pilihan terapi dapat dilanjutkan dengan piuva topikal atau fototerapi. Pada keterlibatan yang lebih luas, NB-UVB menjadi salah satu modalitas utama karena efektif dalam merangsang repigmentasi. Selain itu, dapat juga digunakan PUVA, yaitu kombinasi solaren dan sinar ultraviolet E maupun PUVASOL, yang memanfaatkan paparan sinar matahari sebagai sumber ultraviolet. Sementara itu, pada kasus yang stabil namun belum memberikan respon yang memadai terhadap terapi medis, dapat dilakukan tindakan skin grafting atau transplantasi melanosit. Untuk lesi yang sangat luas, lebih dari 50% luas permukaan tubuh, terapi depigmentasi dapat menjadi salah satu pilihan. Salah satu teknik skin grafting yang banyak digunakan pada vitiligo adalah mini punch graft. Prosedur ini dilakukan dengan memindahkan potongan kecil kulit normal yang masih mengandung melanosit ke area yang mengalami depigmentasi. Setelah proses penyembuhan berlangsung, melanosit dari area donor akan bermigrasi dan berkembang sehingga memicu terjadinya repigmentasi pada area lesi. Terus, gimana ya cara untuk mencegah vitiligo? Mudah aja, ada 5 cara. Yang pertama, hindari cedera pada kulit seperti luka, gesekan berulang, luka bakar, atau tato. Yang kedua, hindari paparan bahan kimia tertentu, terutama yang terdapat pada beberapa produk yaitu pemutih kulit, cat, perekat, serta industri karet dan plastik. Yang ketiga, lindungi kulit dari sinar matahari berlebihan dengan menggunakan tabir surya, topi, atau pakaian yang menutupi kulit. Yang keempat, kelola stres dengan baik melalui istirahat yang cukup, olahraga, dan aktivitas yang membantu relaksasi. Yang terakhir, segera periksakan diri ke dokter jika muncul bercak putih baru atau bercak semakin meluas. Sekarang, yuk bahas fakta dan mitos dari vitiligo. Yang pertama, mitos mengatakan vitiligo hanya terjadi pada orang berkulit hitam. Padahal faktanya, vitiligo justru bisa menyerang semua ras dan warna kulit. Yang kedua, mitos mengatakan bahwa vitiligo merupakan penyakit yang menular. Padahal vitiligo bukanlah infeksi, sehingga dia tidak menular. Yang ketiga, banyak orang mengatakan vitiligo merupakan kutukan berbahaya dan menular. Padahal faktanya, vitiligo tidaklah mengancam jiwa dan hanya merupakan penyakit kulit yang tidak berbahaya, apalagi kutukan. Vitiligo bukan hanya berdampak pada perubahan warna kulit, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dari penderitanya. Banyak penderita vitiligo yang masih menghadapi stigma negatif dari masyarakat, seperti anggapan yang keliru mengenai penyakit ini. Akibatnya, tidak sedikit penderita mengalami penurunan rasa percaya diri, bahkan muncul masalah seperti kecemasan dan juga depresi. Nah, stigma yang terus terjadi ini dapat membuat penderita merasa berbeda dan juga terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Namun, dukungan dari keluarga, teman, dan juga masyarakat memiliki peran penting loh bagi penderita vitiligo. Dengan lingkungan suportif, penderita vitiligo dapat merasa lebih diterima, lebih percaya diri, dan juga mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik.